Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Yuli Edu menampilkan video pembelajaran untuk kita semuanya. Hari ini kita akan membahas gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Materi pelajaran kelas 5, tema 4, subtema 2. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah berperan dalam mengirim darah, oksigen, dan nutrisi ke seluruh tubuh. Bila aliran darah ke bagian tubuh tertentu berkurang karena suatu kondisi, hal ini dapat menimbulkan berbagai gejala akibat gangguan pada sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah terdiri dari jantung dan pembuluh darah yang meliputi pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler. Jantung merupakan organ utama sistem peredaran darah yang memiliki fungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Arteri dan vena memiliki fungsi yang berbeda. Arteri akan membawa darah keluar dari jantung ke seluruh tubuh, sedangkan vena membawa darah kembali ke jantung. Jaringan kapiler menghubungkan arteri dan vena, mengirim nutrisi dan oksigen ke sel tubuh, serta mengeluarkan zat sisa metabolisme seperti karbon dioksida. Jika aliran darah terganggu, organ tubuh akan mengalami kerusakan dan mengakibatkan terjadinya beberapa penyakit. Ada beberapa gangguan pada sistem peredaran darah. Pertama, terjadi karena non-keturunan. Kedua, terjadi karena keturunan. Kita bahas gangguan pada organ peredaran darah karena non-keturunan. Yang pertama, tekanan darah tinggi atau hipertensi. Salah satu gangguan pada sistem peredaran darah yang paling umum terjadi adalah tekanan darah tinggi. Hipertensi seringkali tidak bergejala, namun bila muncul gejala bisa berupa sakit kepala, mimisan, sesak napas, dan pusing. Seiring berjalannya waktu, tekanan darah tinggi yang tidak diobati dapat merusak pembuluh darah dan organ tertentu seperti jantung, otak, dan ginjal. Nomor 2, serangan jantung. Serangan jantung adalah gangguan pada sistem peredaran darah yang serius dan tergolong sebagai kondisi kegawatan medis. Kondisi ini terjadi ketika suplai darah ke jantung secara tiba-tiba tersumbat. Biasanya hal ini disebabkan oleh bekuan darah di pembuluh darah jantung. 3. Iskemia. Iskemia adalah istilah medis yang digunakan jika jaringan tidak mendapatkan suplai oksigen yang cukup, misalnya pada otot jantung. Iskemia pada jantung biasanya disebabkan oleh penyempitan atau penyumbatan satu atau lebih arteri koroner, yakni arteri yang memasuk darah ke otot jantung. 4. Stroke. Stroke adalah kondisi medis serius yang dapat mengancam jiwa. Stroke terjadi saat suplai darah ke bagian otak terputus atau mengalami gangguan. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan otak, kelumpuhan, dan bahkan kematian. Salah satu penyebabnya adalah adanya sumbatan oleh bekuan darah di pembuluh darah yang memasuk darah dan nutrisi ke otak. Semakin cepat seseorang menerima perawatan untuk stroke, semakin sedikit kerusakan yang terjadi. 5. Hipotensi. Hipotensi adalah gangguan organ peredaran darah ketika tekanan darah tidak berada di batas yang normal atau disebut dengan darah rendah. Tekanan darah yang normal berkisar antara 90/60 dan 120/80. Kondisi yang disebut darah rendah adalah jika tekanan darah berada di bawah 90/60. Jika darah terlalu rendah, maka akan menyebabkan pusing bahkan pingsan. 6. Anemia. Anemia adalah rendahnya kadar hemoglobin dalam darah atau berkurangnya jumlah eritrosit dalam darah. Orang dewasa dikatakan menderita anemia bila kadar hemoglobinnya di bawah 14 gram per desiliter.
untuk laki-laki dan di bawah 12 gram per desiliter untuk wanita. Gejala anemia yang sering terjadi adalah pucatnya kulit, selaput lendir, dan lapisan kuku. 7. Leukemia. Leukemia atau kanker darah terjadi akibat tubuh terlalu banyak memproduksi sel darah putih abnormal. Penyakit ini bisa menimpa orang dewasa dan anak-anak. Sel darah putih adalah bagian dari kekebalan tubuh yang diproduksi di dalam sumsum tulang. Jika sumsum tulang terganggu, maka sel darah putih tidak bisa menjalani perannya secara efektif. 8. Varises. Kondisi varises merupakan pelebaran pembuluh balik atau pembuluh vena. Biasanya varises terjadi pada bagian betis, yaitu terlihat tonjolan berbelok-belok yang warnanya kebiruan. Penyebab varises adalah terlalu lama berdiri atau melakukan aktivitas yang banyak menggunakan kaki. Selanjutnya kita bahas gangguan pada organ peredaran darah karena keturunan. 9. Thalassemia. Thalassemia merupakan gangguan pada sistem peredaran darah yang disebabkan oleh faktor keturunan. Kondisi thalassemia disebabkan oleh bentuk sel darah merah yang tidak beraturan, sehingga daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menurun. Akibatnya, pasien thalassemia mengalami anemia atau kurang darah. Sepuluh. Hemofilia. Hemofilia juga termasuk gangguan pada sistem peredaran darah yang disebabkan oleh faktor keturunan. Darah pasien hemofilia sulit membeku jika terjadi luka. Gangguan pada sistem peredaran darah bukanlah hal yang dapat dianggap sepele. Kondisi-kondisi tersebut memerlukan penanganan medis segera. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya gangguan pada sistem peredaran darah, penting bagi kita untuk menjalani pola hidup sehat dengan rutin berolahraga, berhenti merokok, serta mengonsumsi makanan bergizi seimbang dan membatasi asupan garam. Kita juga disarankan untuk rutin menjalani pemeriksaan kesehatan atau check-up secara berkala ke dokter untuk memastikan bahwa tidak terdapat gangguan pada sistem peredaran darah atau penyakit lain di dalam tubuh kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.